Pada kesempatan ini akan disampaikan presentasi mengenai salah satu metode untuk karakterisasi partikel nano, yaitu Nanoparticle Tracking Analysis atau NTA. Partikel nano adalah partikel dengan ukuran lebih kecil dari 100 nanometer, sedangkan partikel berukuran 100 hingga 2500 nanometer disebut partikel halus. Nanoparticle Tracking Analysis atau NTA adalah salah satu metode untuk analisis partikel nano dalam suspensi pada rentang ukuran 10 hingga 1000 nanometer berdasarkan analisis gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak suatu partikel secara terus-menerus dalam suspensi cair ataupun gas. Pada tahun 1827, seorang ahli botani bernama Robert Brown mengamati serbuk sari bunga dengan menggunakan mikroskopnya dan melihat adanya pergerakan menarik dari serbuk bunga yang terlarut dalam suatu cairan. Awalnya ia mengira partikel-partikel serbuk bunga itu hidup, tetapi ketika diganti dengan serbuk lainnya yang mati, ternyata masih ada gerakan yang sama. Fakta dari temuan Brown tersebut adalah, yang pertama, gerakan partikel tidak pernah berhenti. Yang kedua, gerakan partikel tidak bergantung pada sifat hidup atau mati. Yang ketiga, seluruh partikel bergerak sangat acak dan tampak independen satu sama lain. Yang keempat, gerakan yang muncul akan semakin aktif jika ukuran partikel semakin kecil atau temperatur semakin besar atau cairan penampung semakin encer. Walaupun Brown mampu menemukan faktor-faktor penting yang mempengaruhi gerakan partikel tersebut, ia tidak mengerti apa yang menjadi sebab partikel-partikel dapat bergerak seperti yang ia amati. Penjelasan gerakan ini secara matematis pertama kali berhasil dirumuskan oleh astronom Denmark bernama Thorvald Thiel pada tahun 1880. Kemudian pada tahun 1900 oleh matematikawan Prancis bernama Louis Bachelier. Namun, para ilmuwan tersebut masih tidak bisa menemukan keterkaitan antara rumusan matematis dari konsep keteracakan dengan sumber penyebab gerak Brown, karena sumber gerak Brown itu sendiri masih tidak diketahui. Permasalahan ini akhirnya dipecahkan oleh Albert Einstein pada 1905 di dalam 3 makalahnya. Einstein menyadari bahwa gerakan acak dari partikel serbuk bunga atau partikel lainnya di dalam cairan sebenarnya terjadi karena tumbukan antara partikel serbuk dengan molekul cair atau gas. Tumbukan ini mengakibatkan partikel bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Kecepatan pergerakan ini bergantung pada viskositas dan temperatur. Kecepatan pergerakan ini juga tidak dipengaruhi oleh densitas maupun indeks bias. NTA menentukan gerak Brown melalui analisis rekaman gambar atau video. Partikel pada sampel divisualisasi melalui pencahayaan dengan sinar laser. Cahaya yang tersebar dari partikel direkam dengan kamera CCD atau CMOS yang peka cahaya dan diatur pada sudut 90 derajat terhadap bidang iradiasi. Dengan bantuan software komputer, dilakukan pelacakan pergerakan masing-masing partikel dari frame ke frame. Kecepatan pergerakan partikel berhubungan dengan jari-jari hidrodinamik atau serupa bola yang dapat dihitung melalui persamaan Stokes Einstein. Ukuran dari masing-masing partikel yang dilacak akan dihitung per individu atau partikel demi partikel, sehingga memungkinkan untuk menentukan distribusi ukuran dan konsentrasinya serta mengatasi kelemahan pada teknik hamburan cahaya atau dynamic light scattering atau DLS. Walaupun teknologi NTA relatif baru diaplikasikan secara luas, namun teknologi ini sudah ada hampir 30 tahun yang lalu. Implementasi secara komersial dari teknik ini memerlukan ketersediaan sistem komputer yang cepat dan dapat menganalisis video dengan cepat. NTA dapat menganalisis partikel dengan diameter 10 hingga 1000 nanometer, bergantung pada tipe partikel. Analisis partikel dengan rentang terendah hingga 10 nanometer hanya dapat dilakukan terhadap partikel yang memiliki indeks bias tinggi, contohnya emas dan perak. Batas rentang tertinggi dikarenakan partikel berukuran lebih dari 1000 nanometer memiliki keterbatasan dalam gerak Brown. Partikel berukuran besar bergerak sangat lambat, sehingga akurasinya berkurang.
Viskositas atau kekentalan larutan juga berpengaruh terhadap pergerakan partikel dan juga berperan dalam menentukan batas pengukuran untuk sistem tertentu. Semakin tinggi viskositas, maka semakin rendah pergerakan partikel. Ketika partikel tersuspensi dalam larutan, partikel akan bergerak secara acak ke segala arah. Fenomena pergerakan ini disebut difusi dan diekspresikan sebagai koefisien difusi atau D besar. Pergerakan partikel disebabkan oleh transfer energi dari molekul air di sekitarnya. Teori mengenai koefisien difusi dikembangkan oleh Albert Einstein. Dengan tidak adanya gradien konsentrasi pada suspensi dan setelah pengamatan jangka panjang, jarak partikel yang bergerak ke segala arah harus saling menetralkan diri dari waktu ke waktu sehingga total pergerakan hampir nol. Namun, selama interval waktu tertentu, partikel difusi bergerak dalam elemen volume tertentu. Pada NTA, waktu atau T kecil antara dua tempat pengamatan sangat singkat, sekitar 30 mikrosecond. Pergerakan partikel per interval waktu dicatat sebagai perpindahan kuadrat rata-rata atau X kuadrat dengan bergantung pada jumlah dimensi 1, 2, atau 3 dimensi. Hubungan antara koefisien difusi, waktu, dan perpindahan kuadrat rata-rata adalah sebagai berikut. Melalui hubungan Stokes-Einstein, diameter partikel atau D kecil dapat ditentukan berdasarkan fungsi koefisien difusi atau D besar pada temperatur T besar dan viskositas cairan. Pada NTA, fluktuasi partikel ditentukan sebagai dua dimensi. Dengan menggabungkan Stokes-Einstein dan fungsi koefisien difusi pada dua dimensi, maka diameter partikel dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Melalui pelacakan beberapa partikel secara simultan, maka diameternya dapat ditentukan secara paralel. Ukuran partikel terkecil yang dapat dideteksi bergantung pada jenis partikel, panjang gelombang dan intensitas sumber cahaya, dan sensitivitas kamera. Partikel nano dari perak dan emas dapat menyebarkan cahaya dengan kuat karena indeks biasnya yang relatif besar, yaitu sekitar 2 hingga 4 dan dapat dideteksi hingga ukuran sekitar 10 nanometer. Sedangkan pada sampel biologi, contohnya extracellular vesicle, memiliki indeks bias 1,37 hingga 1,45, sehingga limit deteksi pada NTA adalah 50 hingga 100 nanometer. Ukuran partikel terbesar yang dapat dideteksi bergantung pada kecepatan gerak Brown. Semakin besar ukuran partikel, gerak Brown semakin lambat. Jika gerak Brown terlalu lambat, maka akurasi untuk pengukurannya berkurang. NTA dapat menentukan konsentrasi partikel tunggal. NTA memungkinkan untuk menentukan volume partikel dalam sampel, dan untuk penentuan konsentrasi, instrumen dikalibrasi dengan partikel standar yang telah diketahui ukuran dan konsentrasinya. Rentang kerja NTA adalah 10⁵ dan 10⁹ partikel per cm kubik. Untuk mendapatkan profil distribusi yang baik, direkomendasikan untuk menganalisis pada rentang 1000 hingga 10.000 partikel. Kontaminasi yang dapat mempengaruhi analisis NTA antara lain adalah agen penstabil, contohnya surfaktan dan partikel dari pelarut yang digunakan. Kontaminasi dapat ditangani dengan cara dengan menghindari penggunaan surfaktan, melakukan penyaringan dengan filter kurang dari 50 nanometer, dan melakukan degassing untuk menghilangkan gelembung udara. Aplikasi utama NTA adalah untuk menentukan ukuran dan konsentrasi. Namun untuk memahami dan membedakan partikel, pengukuran potensial zeta dan deteksi fluoresensi biasanya diintegrasikan dengan tambahan instrumen lain untuk karakterisasi kandungan partikel. Untuk karakterisasi ukuran ditentukan berdasarkan analisis gerak Brown. Untuk penentuan konsentrasi dapat dilakukan jika volume sampel diketahui. Satuan konsentrasinya adalah partikel per cm kubik. Karakterisasi potensial zeta bertujuan untuk menentukan muatan permukaan partikel. Hal ini berhubungan dengan kestabilan elektrostatik untuk membedakan partikel yang berukuran sama, namun muatan permukaannya berbeda. Sebagai contoh, partikel nano emas terkonjugasi dan tak terkonjugasi menunjukkan potensial zeta yang berbeda. Deteksi fluoresens dapat digunakan terhadap partikel yang diberi penanda yang dapat berpendar, sehingga dapat melakukan kuantifikasi dari subpopulasi yang berbeda.
NTA telah digunakan oleh banyak laboratorium, baik laboratorium komersil, akademik maupun pemerintahan. Sampel yang dianalisis dapat berupa partikel organik maupun inorganik. Bidang aplikasinya diantaranya adalah mengenai toksikologi partikel nano, pengantar obat atau drug delivery, eksosom, dan lain-lain. Nanosite adalah perusahaan yang mendesain dan memproduksi instrumen NTA. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2003. Namun pada tahun 2013, Nanosite diakuisisi oleh Malvern Instruments. Produk-produk NTA dari Nanosite adalah sebagai berikut. Hasil analisis dan pengolahan oleh software ditampilkan dalam bentuk laporan sebagai berikut yang mencakup informasi-informasi pengujian, di antaranya informasi sampel, pengaturan saat pengambilan gambar atau video, pengaturan analisis, grafik, tabel, dan raw data. Metode lain yang digunakan untuk karakterisasi ukuran dan konsentrasi partikel nano adalah flow cytometry, dynamic light scattering atau DLS, dan mikroskop elektron atau IM. Namun metode-metode tersebut memiliki beberapa kelemahan, di antaranya flow cytometry tidak dapat mendeteksi eksosom, DLS kurang optimum untuk sampel yang bersifat kurang homogen, dan mikroskop elektron memerlukan waktu lama dan mahal. Berikut adalah kesimpulan mengenai NTA. NTA adalah teknik karakterisasi nanopartikel dalam media tersuspensi. NTA dapat menentukan ukuran, konsentrasi, potensial zeta, dan fluorescence. Demikian presentasi yang dapat disampaikan mengenai NTA. Don't forget to subscribe and thank you.